Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita angkat lagu pujian saat pagi hari itu datang lagi. Mari adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini, sehingga kami dapat sehat dan kuat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Sebentar, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, Puji Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan,
adik-adik sorak haleluya 3 kali. Tangannya di atas dulu ayo. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ikan koki ekornya panjang. Semuanya pakai gerakan ya, dengan semangat memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan diri adik-adik. Kita akan angkat lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya.
Haleluya, sampai itu kita berdoa. Adik-adik, mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami ketika kami memuji Tuhan, kami sudah menari melompat bagi Tuhan. Biarlah hati Tuhan disenangkan lewat puji-pujian kami. Saat yang indah ini Tuhan, kami akan duduk manis mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kami, berkati kakak kami. Mengucap syukur Tuhan, sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik, puji Tuhan. Apa kabar semua hari ini? Masih sehat, masih kuat, masih ceria. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita akan menceritakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan tentang seorang anak Tuhan. Namanya Stefanus. Siapa? Stefanus. Nah, adik-adik, Stefanus ini dia orangnya baik banget. Dia suka melayani Tuhan. Dia selalu berbuat baik, menolong orang lain, memberitakan Injil. Pokoknya Stefanus ini dia orang yang paling baik. Tapi adik-adik, ternyata banyak orang yang di sekitar Stefanus itu gak suka sama Stefanus. Kenapa? Padahal Stefanus orang baik, orang suka menolong, tidak sombong. Tetapi banyak orang yang gak suka karena orang-orang itu tidak mau mengenal Yesus. Nah, sayang banget kan ada orang-orang yang tidak mau mengenal Yesus. Tetapi Stefanus tetap semangat melayani. Dia terus berbuat baik. Dia terus membagikan Injil kebenaran firman Tuhan. Sampai suatu hari adik-adik, orang banyak itu menangkap Stefanus. Nah, kenapa ditangkap? Kan Stefanus tidak bersalah. Tetapi banyak orang-orang jahat yang ingin membunuh Stefanus. Sekarang kakak tanya, kalian kalau lihat orang baik, orang yang melayani, kalian seneng gak? Pasti senang. Tetapi banyak orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus, mereka mau bunuh Stefanus. Akhirnya suatu hari mereka tangkap Stefanus, lalu mereka bawa ke satu tempat. Akhirnya di sana Stefanus diadilin dan orang-orang banyak bilang, kenapa kamu selalu berbicara tentang Yesus? Tetapi Stefanus bilang, karena Yesus itu baik, Yesus itu Allah, Yesus itu luar biasa. Tetapi orang-orang jahat itu gak mau tahu. Dan mereka gak mau terima. Mereka tetap gak mau mengenal Yesus. Nah, akhirnya adik-adik, mereka sepakat. Akhirnya mereka bisik-bisik, ya yuk kita bunuh Stefanus aja yuk. Akhirnya mereka sepakat, Stefanus mereka bunuh. Hah? Dibunuh dengan cara apa? Mereka bunuh dengan cara Stefanus dilempari dengan batu. Nah, itu ada ayatnya, ada kisahnya di Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-54 sampai yang ke-60. Nah, adik-adik, di sana diceritakan Stefanus akhirnya ditangkap, lalu orang banyak ngambil batu besar, lalu dilempar-lempar ke Stefanus sampai Stefanus mati. Nah, kasihan banget ya, padahal Stefanus baik, Stefanus tidak sombong, dia selalu melayani Tuhan. Tetapi banyak orang-orang yang gak suka sama Stefanus. Tetapi Stefanus tetap semangat, walaupun dia harus dilempari batu, dia harus tetap semangat melayani Tuhan. Dia harus tetap sayang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, akhirnya orang banyak melempari dia dengan batu. Waktu Stefanus sudah merasa sakit, lalu dia lihat ke langit. Dia lihat di sana, Tuhan Yesus sudah menyambut Stefanus. Stefanus senang banget, wah, aku melihat Tuhan Yesus di sorga. Wah, aku akan ke sana. Stefanus malah senang. Padahal dia sedang dilempari batu, dia sedang merasa sakit. Tapi karena Stefanus melihat Yesus, dia jadi senang.
dia jadi senang. Kalian kalau misalnya dilemparin sama temen-temen pakai kertas, pakai mainan, dilemparin sama kakak adik atau dilemparin sama temen-temen, pasti sakit, kesel ya. Iya, apaan sih? Tapi Stefanus ketika dia dilemparin batu dan dia merasa sakit, tetapi ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia jadi senang, dia jadi damai, dia nggak marah sama orang-orang itu, dia nggak balas dendam sama orang-orang itu, tetapi dia tetap berdoa. Dia berdoa walaupun dia sedang dilemparin oleh batu, tetapi dia terus berdoa. Nah, sampai akhirnya Stefanus mati. Tetapi kita pasti yakin Stefanus naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita harus belajar bahwa ketika kita mau melayani Tuhan, ketika kita berbuat baik, ketika kita suka menolong, tidak sombong, ada aja orang-orang yang gak suka sama kita. Orang-orang bilang, ih dia sok baik, ih dia mah sombong. Padahal kita udah berbuat baik. Jangan balas dendam, jangan marah sama mereka, tetapi berdoa kepada Tuhan. Stefanus aja dia udah mau dibunuh, tetapi dia nggak balas dendam. Dia terus berdoa, dia berdiam dan dia berdoa, dia memandang Tuhan Yesus. Kita juga kalau misalnya ada orang-orang di dekat kita, baik itu teman-teman sekolah, baik itu tetangga, baik itu teman-teman dimanapun, kalau mereka nggak suka sama kita, kita harus terus melayani Tuhan. Kita harus terus semangat memuji Tuhan dan selalu berbuat baik. Nah, adik-adik, kalau kita berbuat baik, upah kita itu besar di sorga. Amin. Jadi sekarang apapun yang kita alami, walau banyak orang yang menyakiti kita, banyak orang yang suka gangguin kita, banyak orang yang cibir-cibirin kita, tetapi kita nggak boleh balas dendam, kita nggak boleh sakit hati, karena kita tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Jadi kita harus belajar bagaimana Stefanus dibunuh oleh orang-orang jahat, karena orang-orang jahat gak suka Stefanus melayani Yesus. Begitu juga kita, walaupun orang gak suka, tetapi harus semangat. Walaupun orang selalu nyakitin kita harus tetap mengasihi mereka, kita harus tetap mengasihi Tuhan, kita harus tetap melayani Tuhan dan mau beribadah. Nah, sekarang kita udah belajar, adik-adik jangan lupa ya baca ceritanya di Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-54 sampai yang ke-60. Harus dibaca loh. Nanti kalau kita baca firman Tuhan, kita akan dapat rema-rema, kita akan dapat kisah-kisah yang luar biasa. Oke, sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, walaupun hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, banyak disakiti oleh orang-orang, tetapi kami mau terus Tuhan untuk tetap melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami, apapun yang kami lakukan. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang mengampuni orang-orang yang tidak senang dengan kami. Biarlah kami juga dapat mengampuni mereka. Dan kami dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kami dapat terus mengasihi dan kami dapat terus melayani Tuhan. Jadikan kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus melayani Tuhan, kami mau terus memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye.